panggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada bisa saya bantu? Iya Pak, betul sekali. Kebetulan saya ini Pak sudah sampai di modul 3.1.6 Iya. tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. Oh ya, tidak apa-apa. Iya. Silakan. Tujuan saya yang utama juga datang ke sini Pak, ketemu Bapak. Saya ingin belajar atau menggali ilmu dari Bapak bagaimana ke depannya mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang dihadapi selama ini. Tentu selama Bapak menjabat sebagai pemimpin yang pasti tidak jarang diperhadapkan dengan kasus-kasus yang dihadapi setiap hari di sekolah. Di antaranya yang kasus dilema etika ataupun itu kasus rujukan moral. Saya ingin sampaikan ke Bapak, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus yang bersifat dilema etika dan sifatnya rujukan moral. Terima kasih Ibu. Sebelumnya sebenarnya saya mau maaf ini, Ibu sebenarnya katanya tadi berguru atau menimba ini. Kalau kita melakukan sharing pendapat. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin memang harus punya keterampilan dalam menentukan sikap, dalam mengangkat sebuah keputusan terhadap sebuah persoalan. Tentunya keterampilan itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin tersebut berdasarkan kajian-kajian yang dia lihat terhadap kasus itu. Antara lain, seorang pemimpin itu harus melakukan dulu identifikasi seperti apa, kemudian menganalisis, kemudian menentukan kebijakan apa yang harus dia tempuh. Tentunya kebijakan itu tetap berfokus pada 3 hal. Yang pertama, fokusnya kepada peserta didik, tentunya dalam keseharian kita di sekolah. Jangan sampai kita merugikan anak-anak kita sebagai peserta didik di sekolah kita. Yang kedua, bahwa keputusan nanti yang kita ambil itu bersifat universal. Artinya semua warga sekolah termasuk juga lingkungan luar sekolah itu nanti keputusan yang kita ambil itu bisa diterima dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam penentuan keputusan seorang pemimpin itu dapat mempertanggungjawabkan dari apa yang diambil sebagai keputusan terhadap sebuah kasus. Dari pertanyaan Ibu tadi tentang bagaimana seorang kepala sekolah, terutama kepada saya tadi ditanya menentukan dilema etika atau rujukan moral. Kalau saya secara pribadi dalam menentukan dilema etika, tadi saya katakan kita identifikasi, kemudian analisis, kemudian menentukan kebijakan seperti apa yang diambil terhadap warga sekolah kita. Contoh sederhana begini mungkin bisa saya angkat. Misalnya pernah ada Bapak Ibu guru yang menghubungi saya lewat via chat WA, mengatakan dirinya bahwa saya mau minta izin Pak tidak masuk ini hari untuk mengajar.
Tetapi ibu tersebut sadar juga bahwa ketika saya tidak masuk, bahwa mereka meninggalkan tugasnya sebagai tenaga pendidik di sekolah kita. Saya salut dengan juga ibu tersebut karena masih ada gejolak dalam dirinya bahwa terjadi dualisme keyakinan. Satu sisi meninggalkan tugas, di sisi lain kalau masuk maka ada tugas lain pribadinya yang tidak boleh tidak terlaksana, sementara tidak ada yang bisa melaksanakan tugas itu. Nah, sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, tentu saya bertanya kepada ibu, tidak serta-merta memberi izin kepada ibu tersebut. Yang pertama saya tanyakan, ibu apakah tidak bisa diwakili orang lain untuk mengerjakan persoalan atau pekerjaan yang ibu menyebabkan tidak masuk kerja. Dalam PACET itu ibu tersebut mengatakan suami saya berada di luar kota, Pak. Terus saya tanyakan lagi, apakah tidak ada lain, apakah anak kita atau saudara kita, karena kalau misalnya nanti ibu tidak masuk belajar, tentu anak-anak kita terbengkalai pembelajarannya. Sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, tentu mengedepankan juga pola-pola santun, kemudian pola bijak. Tidak serta-merta juga mengatakan tidak boleh ibu harus masuk bagaimanapun, tidak. Jadi seorang pemimpin itu dari kajian, identifikasi dan analisis persoalan yang ibu hadapi tersebut tadi, maka seorang pemimpin dalam rangka tadi 3 poin itu tidak diterbengkalaikan siswa, maka seorang pemimpin meminta, saya sebagai kepala sekolah meminta kepada ibu itu untuk pertama menghubungi salah satu guru yang kira-kira bisa menggantikan beliau untuk mengajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak ada jalan yang pertama tadi bisa ditempuh, saya beri saran untuk memberikan pembelajaran lewat tugas-tugas yang bisa dilakukan secara daring, sehingga anak-anak tersebut itu tidak dirugikan dalam tanda petik. Oleh karena itu, selain ibu tadi sudah bisa terlaksana apa urusan di luar, yang kedua anak-anak juga tidak dirugikan. Tentunya sebagai pemimpin dan kepala sekolah mengatakan kepada ibu tersebut, saya hanya memberikan kebijakan seperti ini, ibu mungkin ada beberapa kali saja. Kemudian nanti kalau misalnya ada lagi permohonan izin seperti ini, mungkin ada kebijakan yang lebih bagus lagi selain 2 tadi, memberi tugas kepada teman yang lain ataukah memberi tugas kepada peserta didik melalui daring. Mungkin ada jalan yang terbaik lagi, tapi Bapak Kepala Sekolah tentu memberi kebijakan kepada ibu ini untuk tetap mengedepankan keperluannya tadi, karena tidak ada yang bisa melaksanakan hal itu selain beliau. Seperti itu. Oke, baik Pak. Dari tadi mendengarkan penjelasan Bapak dari awal hingga tadi sudah beberapa banyak bagaimana langkah-langkah, bagaimana cara Bapak menyelesaikan atau bagaimana cara Bapak mengidentifikasi semua permasalahan yang dihadapi oleh salah seorang guru di sekolah Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Dalam pengambilan keputusan tadi, seperti kasus tadi itu, yang paling efektif itu sebenarnya adalah bagaimana seorang guru yang meminta izin seperti tadi itu meminta kepada teman yang bisa menggantikan posisinya di kelas. Tentunya pada saat dia mau minta izin, kan ada perencanaan mau minta izin. Tidak serta-merta bahwa begitu jamnya langsung mau minta izin. Nah, tentu ada selang waktu sebelumnya sehingga ada peluang bisa menghubungi ibu.
Tapi kalau memang tidak ada yang bisa, guru yang bisa menggantikan, ya itu tadi efektif keduanya adalah memberikan tugas secara daring kepada anak tersebut. Iya baik Pak. Selain tadi hal-hal yang sudah Bapak ungkapkan, ada kira-kira tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tentang kasus seperti yang tadi Bapak utarakan? Ya, tentu dari semua sisi kehidupan dan persoalan itu punya tantangan. Tidak ada di dunia ini yang tidak semulus apa yang kita pikirkan. Termasuk bahwa dalam pengambilan keputusan itu punya potensi protes dan sebagainya. Tapi sebagai seorang pemimpin juga harus mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab terhadap kebijakan yang diputuskan. Kemudian dari persoalan pertanyaannya itu tadi bahwa apa tadi yang ketiga itu? Iya, tentang tantangannya. Tantangannya dalam menghadapi kasus. Saya pikir kalau tantangan dari persoalan seperti ini, karena kita sudah terbiasa dengan kasus-kasus seperti ini, ya paling tidak kalau misalnya dia yang poin kedua tadi itu memberikan pembelajaran secara daring, saya lihat biasanya anak-anak itu kalau tidak ada yang koordinir di kelas itu biasanya hanya 50% dari sekian jumlah siswa yang melaksanakan tugas, sehingga tantangan-tantangan seperti inilah mungkin yang perlu lagi bagaimana kita mencari titik permasalahannya. Dan saya pikir kalau dari persoalan kedua ini masih ada kendala, ada lagi opsi ketiga yang bisa kita gunakan, yaitu guru bimbingan konseling yang kita bisa minta bantuannya untuk mengisi anak-anak kita yang tadinya melakukan tidak melakukan mengerjakan tugas yang diemban atau diberikan oleh guru tersebut. Iya, baik Pak. Kemudian melihat kasus seperti yang tadi Bapak uraikan, kira-kira adakah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Apakah biasa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau biasanya persoalan-persoalan kasus itu sebaik mungkin tidak perlu waktu lama, karena sebuah kasus kalau kita selesaikan dalam jangka waktu lama itu akan menimbulkan kasus-kasus berikutnya, sehingga kami sebagai kepala sekolah terbiasa begitu ada kasus maka diusahakan pada saat itu kasus itu harus diselesaikan juga. Jangan kita simpan sebagai PR di rumah, sehingga misalnya tugas yang harus selesai hari ini kita simpan untuk besok, karena besok lain lagi kasus yang muncul seperti itu. Oh iya, baik. Jadi kalau menurut Bapak untuk menangani kasus seperti itu, apakah ada kala ataukah ada terjadwal tertentu? Kalau saya melihat tadi Bapak langsung menyelesaikan kasus pada saat itu, ya tidak menunggu penjadwalan apakah harus diselesaikan. Kalau misalnya kasusnya begitu urgent, itu pada saat itu kita langsung selesaikan. Tapi kalau misalnya kasusnya bisa diselesaikan di hari-hari yang lain, itu kalau menurut Bapak itu tadi tidak ada jalan yang lain, harus diselesaikan pada saat itu. Ya baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, banyak sih faktor yang bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut saya kedewasaan, kemudian pengalaman, kemudian emosional, kemudian keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan. Semua faktor itu sangat berpengaruh. Dan satu hal juga yang perlu kita catat bahwa satu faktor juga yang sangat
berpengaruh dalam penentuan kebijakan adalah orang yang ada di sekitaran kita. Tentu orang yang ada di sekitaran kita itu bisa memberikan akses informasi tentang sebuah kasus-kasus. Seperti apa akar masalahnya, seperti apa bentuk masalahnya, sehingga akar masalah itu kita bisa angkat. Bukan masalahnya langsung diselesaikan begitu saja, tetapi akar masalah yang harus diangkat terhadap suatu kasus masalah. Seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Masih ada lagi terakhir Pak. Ya, silakan. Dari semua hal yang sudah Bapak tadi jelaskan secara panjang lebar, seperti tadi ya, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, terus terang dalam pengalaman dalam pengambilan keputusan, kita harus konsistensi terhadap pengambilan keputusan. Jangan begitu sudah mengambil keputusan, kemudian ada bujukan, ada rayuan ataukah ada bisikan, kemudian kebijakan itu akan berubah dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam pengambilan keputusan itu salah satu bentuk kepuasan tersendiri ketika tiga persoalan tadi itu tidak ada yang dilanggar. Yang pertama, tidak dikorbankan peserta didik, kemudian bisa dipertanggungjawabkan tadi, kemudian kebijakan yang saya ambil itu semua menerima. Di situ tingkat kepuasan seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak dari semua penjelasan tadi. Saya banyak mendapat ilmu dari Bapak tentang bagaimana cara Bapak menangani kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang Bapak hadapi setiap hari di sekolah. Saya alhamdulillah banyak mengambil ilmu dari Bapak. Insya Allah nanti ke depannya kalau misalnya suatu saat saya taruhlah, jangankan seperti Bapak sekarang ini ya, seperti guru biasa saya insya Allah saya akan belajar dari apa yang telah Bapak kali ini. Mungkin saya bisa jadikan inspirasi. Makasih banyak Pak waktunya. Semoga berkah. Iya, amin. Ya. Makasih Pak. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maaf Pak, Iya. mengganggu waktunya sebentar. Saya pikir tidak, kita saling membantu satu sama lain begitu saja. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Baik Pak, saya ini adalah calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah. Iya, ada tugas kami Pak di sini untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Untuk menyelesaikan tugas kami di LMS, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.6. Di sini tujuan saya Pak datang, mudah-mudahan nanti ke depannya saya dapat menimbah ilmu dari Bapak. Selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin, saya ingin belajar dari Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan selama ini. Bukan berarti belajar, kita saling sharing saja lah. Dalam artian apa yang saya ketahui, Ibu ketahui, kita satukan, kita sharing pendapat. Saya pikir begitu Ibu. Iya. Jadi saya bukan menggurui, Iya, begitu. alhamdulillah, Cuman Pak. pengalaman saja lah. Berdasar pengalaman, saya bantukan sepengetahuan saya. Saya pikir begitu Ibu. Iya, baik, syukur alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Iya. Baik Pak, kita mungkin langsung saja. Silakan Bu. Selama Bapak menjadi seorang pemimpin, tentu Bapak seringkali berhadapan dengan berbagai kasus, diantaranya seperti dilema etika dan juga dirujukan moral. Boleh Bapak menceritakan bagaimana Bapak mengambil keputusan tentang yang bersifat dilema etika itu? Apakah dilema etika itu dari guru atau dilema etika itu dari siswa? Supaya saya bisa kasih ke yang prinsipil. Oke, siap Pak. Apakah dilema etika itu dari guru Iya, iya. atau dari siswa?
Kalau menurut Bapak yang enaknya yang mana? Kalau selama ini Bapak sudah lakukan itu pengambilan keputusannya itu ke guru boleh, ke siswa boleh. Nah, jadi begini, saya lebih cenderung dilema etika di siswa. Kenapa? Saya berpikir kita berbicara etika tidak perlu lagi kita banyak bekali guru-guru, karena secara otomatis sudah ada pendewasaan pada mereka. Nah, malah mereka yang memberikan gambaran etika kepada siswa. Nah, sekarang saya cenderung dilema etika di siswa. Kenapa itu? Kadang itu di dalam satu kelas Ibu kan anak-anak ragam etika, beragam istilahnya, ya kan? Dari siswa yang memang etikanya di bawah, kadang punya dilema untuk bergabung dengan teman karena dia pikir bahwa etikanya tidak bagus. Nah, setelah saya melihat keadaan seperti itu, saya selaku kepala sekolah otomatis kan punya tanggung jawab, Ibu. Iya, punya tanggung jawab. Saya lakukan pendekatan. Ya, melakukan pendekatan dengan memanggil yang bersangkutan. Katakanlah saya menanyakan betul, kenapa Kina selama ini saya lihat keadaan tak begini. Kalaupun ada jawaban dari dia ke saya berupaya mencarikan solusi. Kalau perlu selama beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu dipantau, sehingga terjadi rasa tanggung jawab pada anak itu untuk lebih termotivasi. Saya pikir untuk sementara sekali, begitu. Saya sangat sepakat dengan apa yang Bapak Iya, semoga apa yang saya sampaikan itu yang kita inginkan dari saya. Jadi jawaban tidak ngawur. Iya, begitu. Pak. Terus di sini saya lanjut lagi ke panduan pertanyaannya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagus. Iya. Kita kan kepala sekolah, Ibu. Iya. Kepala sekolah itu punya tanggung jawab juga, Ibu, Iya. terhadap semua kondisi yang ada di sekolah. Katakanlah orang berbicara tentang stakeholder. Iya. Iya. Jadi kita tidak hanya melihat kondisi sekolah, administrasi, guru dan lain sebagainya, tetapi tak kalah pentingnya dan wajib dan pokok itu memantau keadaan siswa. Apa salahnya, Ibu, Iya. kita seorang kepala sekolah jika dalam satu hari berjalan dari kelas ke kelas, oh lihat ada siswaku tidak datang, Iya. oh ada siswaku yang merenung, oh ada siswaku yang habis berkelahi. Iya. Kan dengan perlakuan seperti itu kita bisa mencek, oh bahwa oh ini terkena etika moral, Iya. terkena ini dan lain sebagainya. Artinya ada semacam tindakan perilaku yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi terhadap hal-hal seperti itu. Saya pikir begitu, Bu. Luar biasa sekali, Pak, atas tindakan-tindakan yang Bapak lakukan, langsung mengecek. Tidak ada salahnya jalan-jalan melihat perkembangan situasi siswa di kelas. Itu sangat luar biasa, Pak. Yang Alhamdulillah, mudah-mudahan hal seperti itu, Ibu, saya bisa lakukan. Apalagi kalau kita dekat dengan anak-anak. Saya tidak saya lebih cenderung menghidupkan anak-anak. Apalagi kalau memang anak-anak yang bobrok, Ibu, lebih baik itu yang kita angkat, karena ingatan mereka kepada kita itu lebih besar dari memang yang sudah ada bekalnya. Iya, Pak, istilahnya kalau kita menyentuh ke anak yang menurut Bapak tadi itu artinya terkesan itu Ibu, lebih bagus, Ibu. selamanya terkesan, Pak, mulai dari seusianya dia pada saat itu sampai ke tuanya nanti. Betul, betul sekali, Bu. Selamanya. Iya, jadi lanjut lagi. Iya, Pak, silakan. ada yang pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagus. Yang pertama, saya berbicara tentang kasus yang ada pada siswa, ya, Bu, ya. Iya. Jadi
saya selaku kepala sekolah Ibu, belum ada kasus yang saya anggap sangat berat terjadi di lingkungan pendidikan. Sudah berapa sekolah, malah saya mulai dari guru biasa, belum ada kasus yang begitu berat. Makin berat tantangan kuhadapi Ibu, makin kusuka. Luar biasa. Apalagi kalau kita bisa meredam. Jadi jika hal itu terjadi pada siswa, saya tidak langsung memvonis bahwa siswa itu salah, tidak. Saya tidak langsung mempetu bahwa kau memang yang salah, kau memang. Yang pertama, saya melakukan pendekatan Ibu. Kalau perlu kubuju, kusapu-sapu kepalanya. Paling enak itu anak-anak Ibu kalau disapu-sapu kepalanya. Dituangkan rasa seperti anak sendiri Ibu. Kalaupun kita sudah lakukan itu, masih melakukan juga, ada namanya wali kelas. Iya. Kalau wali kelas sudah melakukan seperti apa yang saya lakukan, di sekolah kan ada namanya BK Ibu. Iya, ada BK. Jadi harus kolektif. Kalaupun dari semua komponen yang ada di sekolah tidak mampu melakukan pendekatan untuk mengurangi tingkat kenakalan dari anak-anak, barulah kita melakukan tindakan keluar, seperti memanggil orang tua, melakukan kunjungan rumah. Sebelum kita melakukan panggilan, apa salahnya kita sebagai bengkel manusia lakukan kunjungan rumah? Malah lebih senang orang tuanya, dia anggap bahwa saya adalah orang tuanya. Saya pikir termotivasi anak-anak Ibu. Luar biasa sekali Pak. Apa Begitu. yang Bapak istilahnya selama ini terapkan kepada guru-guru Bapak di sekolah dengan tindakan-tindakan yang telah Bapak lakukan itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Ibu. Kemudian lanjut lagi nih Pak, Iya, masih silakan. ada sampai 8 Aku suka itu, baik, aku suka sekali itu Ibu. Apalagi kalau Iya. membantu perbaikan Ya, nasib teman. Pertama, jika saya jumpai terhadap para siswa yang artinya punya masalah, pertama saya sendiri selaku kepala sekolah melakukan Oke. pendekatan. Iya. Setelah itu, kalaupun yang bersangkutan masih punya masalah, apa salahnya kalau saya libatkan beberapa guru, melibatkan BK. Kalaupun masih berlanjut, baru kita lakukan pendekatan dengan orang tua atau komunikasi. Tidak salah sesekali kita kepala sekolah jangan jaga wibawa, jaga gengsi kita ke rumahnya siswa, namanya kunjungan rumah. Iya. Siap Pak. Lanjut lagi nih Pak, Iya, masih silakan. Apa ya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa yang efektif yang kita lakukan selama ini jika ada kasus yang kita hadapi? Yang paling efektif yang saya lakukan kepada siswa khususnya Ibu, tidak kalah pentingnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau guru terhadap anak. Dan jangan sekali-sekali mencampakkan anak itu bahwa betul-betul dia nakal dan bobrok, tidak. Justru yang bobrok itu dilakukan pendekatan. Kalau kita di sini mengatakan anggap dia anak tak, saya pikir dia akan termotivasi, Bu. Tapi kalau kita buang dan kita jauhkan, malah menjadi-jadi. Tapi kalau kita rangkul, jadi yang saya lakukan selama ini Bu adalah merangkul, Luar biasa Pak. melakukan pendekatan. Tambah dia yang nakal Ibu, tambah dia. Biar nih harga diriku, orang bilang tidak ada harga dirinya itu Pak, selalu sama anak bujat. Yang penting anak itu bisa berubah. Iya, Pak. Betul sekali itu. Begitu Bu yang kulakukan selama ini. Selanjutnya Pak, ini sudah sangat luar biasa ini yang saya dapatkan dari Bapak nanti. Alhamdulillah. Insyaallah kedepannya saya juga bisa mengikuti. Mudah-mudahan. Ya, selanjutnya Pak masih ada ini. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Bagus.
seorang kepala sekolah harus punya planning, ya, termasuk penjadwalan jika punya kasus. Jadi saya bagi dua ya. Tetapi jika seandainya kasus itu, masalah itu ditemukan tiba-tiba di luar jadwal yang sudah kita tetapkan, kita lakukan tindakan saat itu juga. Iya. Tetapi jika kasusnya memang berdasar jadwal penemuan itu, nanti saat, tapi yang sering saya lakukan Ibu, ketika masalah itu muncul, itu juga karena saya tidak ingin berkepanjangan, saya tidak ingin larut. Kenapa? Jika masalah itu Ibu sudah keluar di pagar, dia akan berkembang. Itu prinsipku. Jadi selagi masih bisa diselesaikan di dalam, untuk apa kita bawa keluar? Nah, inilah yang terjadi. Guru tidak mampu menyelesaikan di kelas, kepala sekolah tidak mampu menyelesaikan di kantor, ribut dengan orang tua. Karena otomatis anak tak menyampaikan kepada orang tua. Kan begitu Bu. Kan enak. Gitu. Luar biasa Pak ini. Cukup menginspirasi nantinya. Lanjut lagi Pak, ini masih tersisa 2 pertanyaan. Silakan lagi. Ibu. Iya, yang kebetulan kami juga Zoom ini sehubungan dengan pelaksanaan perpustakaan. Iya, betul. Masih ada Pak ya. Iya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, bagus. Iya. Artinya di sekolah itu merupakan satu kesatuan. Ya. Semua komponen yang ada di sekolah merupakan satu kesatuan. Ditunjang dengan komite. Kita kan tingkat SLTP ada komite. Iya. Semua itu yang bisa menunjang kami dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Kalau itu sifatnya tidak terlalu berat, ya kan kami yang ada di sini termasuk guru yang membantu. Tetapi kalau sifatnya sudah terlalu fatal dan besar, apa salahnya kalau kita libatkan orang tua siswa sebagai penengah, supaya tidak sampai menjauh persoalannya, mengakar, merumput istilahnya. Begitu sampai begitu. Iya, betul sekali. Memang tujuan saya datang ini Pak untuk menimba ilmu dari Bapak. Selama ini kan Bapak sudah sangat sudah lama menjadi kepala sekolah, dan memang tujuan seperti inilah di CGP ini Pak, kita diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah untuk menimba ilmu dari apa pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan tentang masalah-masalah dilema etika dan kecurangan moral. Yang masih ada tersisa lagi Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira Bapak yang bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengamatan, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya petik jika menangani persoalan dan masalah seperti ini, apabila terjadi satu perubahan terhadap siswa atau guru yang saya hadapi, katakanlah apabila siswa punya masalah dan saya mampu mengatasi, saya mampu mengalihkan, katakanlah bukan menyadarkan, tapi dia ada perubahan di situ Ibu, kayak saya merasa plong dan puas. Berarti saya mengukur diriku bahwa alhamdulillah saya manusia, jangan kepala sekolahnya Ibu, saya manusia masih bisa memperbaikan orang. Saya pikir itu yang paling enak Ibu. Kita akan rasa di diri kita Ibu, kayak kita punya perasaan itu Ibu, kayak plong bagaimana apabila kita bisa mencapai satu keberhasilan untuk memperbaikan ini. Makin kasus keras Ibu, makin enak kita selesaikan. Luar biasa Pak. Ya baik, ini tadi sudah merupakan pertanyaan yang terakhir Pak. Syukur alhamdulillah
saya banyak-banyak berterima kasih Ibu atas terlalu sharing dan terlalu pemberian berlebihan. ilmu yang diberikan sama Bapak. Insya Allah ini saya akan jadikan suatu inspirasi bagi saya. Apa yang telah saya dapatkan, ilmu yang telah saya dapatkan dari Bapak, insya Allah saya akan jadikan nanti sebagai inspirasi bagi Semoga, saya Ibu, untuk semoga. langkah ke depan dalam mengambil satu keputusan, terutama dalam mengatasi atau mengambil keputusan yang bersifat dilema etika ini, Pak. Ya baik. Satu saya pesankan ke sebelum kita akhiri. Iya. Ada masalah kita hadapi. Iya. Justru yang teman-teman anggap bahwa dia sangat bobrok, justru itu yang perlu kita perbaiki, Ibu. Iya, Pak, insya Allah. Kenapa? Punya kenangan tersendiri, Ibu. Jika betul-betul dia bobrok, nakal dan bisa berpaling dan baik, itu yang paling ingat, Ibu. Jika dia berhasil. Saya sangat sepakat itu, Pak. Justru Dan yang saya begitu, sangat Bu. tersentuh hati saya, Pak, dengar. Makanya saya bilang kalau kita menghadapi diutarakan tadi, Pak, luar biasa. Dan berdiri seandainya, betul. saya juga seperti itu, Pak. Seandainya saya nanti berada di posisi seperti Bapak, saya juga akan melakukan hal yang demikian, Pak. Enak sekali, Bu. Enak sekali. Menyentuh anak-anak yang kita anggap ini, itu akan terkesan. Justru selamanya terkesan, Pak. Sampai ke hari tuanya. Jelas. Iya, Pak. Luar biasa sekali pertemuan hari ini, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Makasih banyak atas semua ilmunya, sharing-sharingnya hari ini. Maaf sudah mengganggu aktivitas saya merasa Bapak. tidak, Iya. karena saya menambah ilmu pengetahuan bahwa ternyata di kegiatan seperti ini punya manfaat bagi diriku juga, dan saya menambah ilmu pengetahuan dari beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada saya. Sampai demikian ini. Baik, makasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon pamit dulu Pak. Saya kembali ke sekolah karena masih ada satu hal yang ingin diselesaikan di sana. Makasih banyak Pak. Saya juga terima kasih Bu atas kunjungan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar ya, Bu? Lancar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Tujuan saya datang ke sini ingin menyelesaikan tagihan di LMS, Bu. Kami di calon guru penggerak angkatan 7 ini ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Di situ di modul 3.1 ini mewawancarai beberapa pemimpin kepala sekolah yang mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya, jadi saya ingin menimbah ilmu dari Ibu. Bagaimana Ibu menantinya mengambil keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi di sekolah. Nah, baik Bu, saya langsung saja. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah Ibu dalam mengatasi masalah tersebut. Bagaimana cara? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dilema etika dan bujukan moral? Ya, cara saya mengidentifikasi yang mana termasuk dilema etika dan yang mana termasuk bujukan moral. Harus saya terlebih dahulu mendengarkan atau mengetahui kasus demi kasus yang terjadi, baru saya bisa memilah bahwa ini dilema etika dan ini kasus bujukan moral. Seperti itu. Jadi mengidentifikasi ini termasuk dilema etika, terus itu menganalisa ini masuk dilema etika, ini masuk dalam bujukan moral. Ya, seperti itu Bu ya. Ya, lanjut lagi Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Inilah yang paling sulit biasanya seorang pemimpin dalam menentukan bila mana ada dua
Iya. Ya memang mengandung unsur kebenaran, Iya, sama-sama sama-sama benar, benar. ya. Tapi namanya seorang pemimpin yang harus mengambil satu keputusan, ya pasti harus diputuskanlah mana yang terbaik dan yang memang benar-benar benar. Artinya jangan melihat individunya, itu saja saya kalau mengambil keputusan. Jangan mengaitkan dengan hubungan individu, tapi kita lihat mana memang yang benar, itulah yang kami putuskan. Seperti itu deh. Itu ya. Iya Bu. Jadi seperti itu ya. Lanjut Ibu, biasa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Kalau prosedur yang saya lakukan selama ini dalam mengambil tindakan menyelesaikan dilema etika itu, setelah saya dengarkan dari kedua belah pihak ya, itu pasti itu. Setelah itu dengar apa penjelasannya satu persatu, baru saya bisa mengambil keputusan. Artinya saya jangan terlalu terburu-buru juga mengambil keputusan, karena harus dipikirkan secara baik-baik agar nantinya tidak ada yang merugikan. Mereka semua merasa puas karena itulah yang terbaik. Ya, seperti itu deh. Iya, oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu adalah saya memanggil kedua belah pihak. Biasanya itu saya memanggil dulu per orang, karena biasanya kalau langsung ketemu berdua biasanya itu agak panas ya. Jadi saya itu panggil secara kekeluargaan, menghadap dulu, ceritakan apa masalahnya. Sambil menceritakan, saya juga memberikan beberapa nasihat yang tentunya yang bisa membuatnya bisa mengerti dan sadar apa yang dia lakukan. Begitupun sebaliknya terhadap lawan lawan dalam kasus tersebut. Setelah dipanggil secara kekeluargaan, baru saya panggil berdua. Tapi setelah saya memang menasihatinya terlebih dahulu, secara menasihatinya secara terpisah. Setelah saya lihat bahwa sudah bisa dipanggil bersamaan, maka saya panggillah duduk bersama. Biasanya kalau bersama biasa kayak panas itu betul sekali. Jadi harus dipanggil dulu, terus sambil itu dinasihati. Nah, kalau kan di situ kan pasti nanti kelihatan kalau memang dia tidak bisa menerima, dia pasti ngotot. Benar, dia bilang, saya benar-benar. Tapi kalau sudah dia bisa menerima apa yang kita sampaikan, pasti juga akan tergambar dalam sikapnya. Jadi setelah itu saya panggil berdua duduk. Seperti itu. Dan selanjutnya apa biasa tantangan yang biasa Ibu hadapi dalam menangani kasus seperti itu? Ya, tantangan itu pasti selalu ada ya, karena kita itu berbeda-beda karakter. Kadang ada yang memang karakternya keras, sulit sekali menerima penjelasan. Meskipun sudah dinasihati seperti ini, pasti tetap merasa dirinya lah yang benar. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita ini adalah seolah seperti orang tua lah dalam sekolah ini, harus memposisikan diri sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai kakak dan lain sebagainya. Jadi dipanggillah secara kekeluargaan, dinasihati. Dan kita kan adalah seorang pendidik semua ya, pasti dia punya pengetahuan yang luar biasa. Meskipun mulutnya biasa mengatakan tidak, tapi pasti hatinya mengatakan bahwa saya ini sebenarnya salah. Ya, begitu deh. Selanjutnya, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini yang saya lakukan untuk para guru saya itu, saya kalau ada berkasus pasti saya langsung menangani, karena saya tidak mau kasus itu berlarut-larut, nanti jadinya berkembang, tadinya sedikit malah melebar
persoalannya menjadi lebih besar lagi. Bisa Jadi dua ya, cara yang jadi bisa saya selesai. biasa langsung menanganinya. Ya, seperti Iya. itu, ya. Iya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang Ibu hadapi? Tidak ada. Kalau saya selama ini saya menyelesaikannya sendiri. Seperti itu. Jadi dalam kalau misalnya ada kasus seperti itu, Ibu tidak pernah melibatkan orang-orang lain untuk mengambil keputusan. Oh, kalau melibatkan orang lain memang terkadang kalau seumpamanya si A ini ada teman dekatnya. Iya. Ya, biasa saya melibatkan juga para guru-guru senior, Iya. guru-guru yang memang bisa Iya. dilibatkan karena bukan minta maaf ya. Iya. Tidak semuanya juga dalam lingkungan sekolah ini semuanya bisa dilibatkan. Iya. Pasti kita seorang sebagai pemimpin sudah bisa menilai bawahannya, oh si ini bisa dipercaya memberikan mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Ya, saya biasa libatkan. Iya, seperti itu ya Bu. Kemudian terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu ceritakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya dapat petik dalam mengambil keputusan, selama keputusan itu diambil dengan baik, memang kepentingannya untuk kepentingan kita bersama, Iya. pasti juga hasilnya baik deh. Jadi alhamdulillah selama saya menjadi memimpin di sekolah ini dalam menyelesaikan kasus-kasus, belum ada yang merasa tersakiti atau merasa dibeda-bedakan ya, karena mungkin mereka bahwa itu apa yang disampaikan diputuskan oleh ibu itulah memang yang sebenarnya. Jadi itu saja kesimpulannya, dalam mengambil keputusan jangan kita mengaitkan dengan kepentingan pribadi. Ya, jangan juga menguntungkan diri saya. Iya. Karena saya mau dicap bahwa saya baik sama si A, saya harus putuskan, itu tidak boleh. Kita betul-betul murni, ya, memberikan keputusan yang seadil-adilnya, keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Iya, luar biasa. Itu. Ya baik Bu, makasih banyak Bu kesempatan kali ini. Dari semua yang Ibu ceritakan tadi, saya alhamdulillah saya bisa mengambil hikmahnya dan saya bisa petik dari situ. Saya bisa banyak belajar dari Ibu tentang bagaimana cara menangani kasus-kasus yang Ibu biasa hadapi di sekolah. Ya Bu, baik, makasih banyak atas waktunya Ibu. Saya sudah ganggu waktu dan aktivitas Ibu. Saling membantu. Iya Bu, makasih banyak. Saya mohon izin pamit Bu. Saya mau kembali ke sekolah. Ada lagi yang mau diselesaikan di sana. Ya, silakan. Iya, makasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, amin.